inspirasinya teman-teman hari ini Mas, malam hari ini itu adalah bahwa dengan spirit kepengasuhan yang kita angkat dari perilaku perjalanan panjang kehidupan beliau ini adalah, ini bagian dari yang tadi Mas Karim bilang bahwa kita hanya ingin kita mungkin hanya bisa memberikan ini dalam bentuk bahwa kita sudah diasuh oleh beliau sekian lama. Kita sudah diamong sama Mbah Nun sekian lama dengan berbagai macam cakrawala value yang beliau antarkan kepada kami. Dan ini bentuk kami membayar hutang rasa kami kepada Mbah Nun. Makanya kemudian muncullah forum semacam ini, salah satunya di Kenduri Cinta, Jakarta, di tempat yang sangat punya legenda tersendiri di Taman Ismail Marzuki. Meskipun Taman Ismail Marzuki hari ini adalah legasi dari Mas Anies juga yang berbentuk baru seperti ini. Dan karena kami nggak punya alasan, kalau kami ditanya Mas, kemarin kita bercakap-cakap di internal, kita sampai detik ini belum punya alasan untuk tidak melanjutkan forum ini Mas Budi. Karena bagi kami yang disebut dengan forum yang inklusif itu ya di sini menurut kami ya. Di sini mungkin banyak di tempat lain tanpa bermaksud kami jumawa atau sombong. Tapi Mbah Nun sering mengulang-ulang Mas. Emang ada, ya mohon maaf ini Mas Anies, ada emang pejabat yang mau menemani rakyat sampai jam 3 subuh. Tadi makanya di belakang saya ngomong sama Mas Anies, kita biasanya jam 3 sampai jam 4. Mas Anies kaget, wah itu. Dan beliau bener, kalau dari ekspresinya itu beneran kaget Mas. Beneran kaget. Mungkin kekagetan kita karena jangan-jangan ketika Mbah Nun sudah sementara ini masih istirahat, forum ini tidak akan establish, tidak akan sustain, tidak akan bertahan seperti ini. Ternyata kita mampu, dan ini bukan hasil jeripaya kami sebagai penggiat Mas, tapi ini kolaborasi semua unsur yang ada di sini. Kami jamaah dan semua yang ada di sini. Jadi kami ingin meminta pendapat dari Mas Budi. Semoga Mas Budi dan Mas Hari ini juga bukan yang pertama dan terakhir Mas ya. Kalau merasa kurang pantas dihina, ya bulan berikutnya atau kapan nanti kita puji-puji lah ya Mas. Mungkin itu Mas yang bisa kami jadikan alas untuk Mas Ari, Mas Budi untuk ngomong apapun tentang forum ini, tentang potret Mas Budi di luar, tentang Ma'iyah dan soal Simbah. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di forum Desak Anies. Tapi sebelum aku mau lanjut ya, aku mau nanya dulu ke Mas Hadi. Tadi Mas Anies betul-betul, Anda merasa Mas Anies betul-betul kaget tadi Mas Hadi. Apa bedanya kagetnya Mas Anies dengan kagetnya Jokowi Mas? Kan saya wartawan Balai Kota sejak tahun 2012 Mas, jadi agak sering mungkin 2 minggu sekali ngelihat Pak Jokowi kaget. Kaget kok ini belum dikerjakan. Loh kok kaget aku surveinya tinggi. Kaget loh aku gak pernah dicalonkan. Nah gitu-gitu. Sama kagetnya Mas Anies apa bedanya? Sebentar saya boleh nanya Mas, Jokowi itu sinten Mas? Saya kok pernah dengar nama itu Mas ya? Iya. Saya cari dulu datanya Mas. Boleh. Saya jawab ya. Okay. Dicari datanya di Wikipedia dan dilihat YouTube-nya nanti kita diskusi. Oke, siap. Oke. Iya. Aduh. Inilah kehebatannya masa orang-orang ini ya, NU ini nggak terpancing, Bos. Padahal saya nggak tahu mau ngomong bahannya apa, tapi mulai dengan ini apa namanya Mas Hadi. Tapi inilah ya, pertama-tama perkenalkan dulu ya, mungkin banyak sekali yang nggak tahu. Nama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK ya. Ya, meskipun Mas Anies pernah kayaknya ya. Pernah gak Mas? Belum ya? Jangan, udah jangan. Kalau bisa jangan saksi. Saya mengawali dengan ingin membenarkan sekaligus mengkritisi beberapa tesisnya Ari Putra tadi ya. Yang pertama, Ari berpendapat bahwa Mas Anies nyaman sekali dengan forum ini. Saya juga merasa seperti itu Mas. Karena saya udah survei kecil-kecilan tadi, saya cek mungkin cuma 15% yang milih Ahok di sini ya. Dari wajah-wajahnya dan dari suasananya. Jadi pasti Mas Anies nyaman. Merasa ini feels like home ya. Wah. Yang kedua, tadi Ari juga bilang bahwa musuh dari forum ini bukan
apa namanya kekuasaan atau rezim atau pemerintah, tapi asam urat. Saya perhatikan Mas Anies sudah 6 kali ganti duduk ya hari ini. Ada yang gini Mas, ada yang bersila, ya kan? Di antara 2 sujud, ada semua ada. Ya, ada tangan di belakang. Ini udah 6 kali aku lihat. Jadi Mas Hadi, bukannya Mas Anies itu enggan berdiskusi, berdialektika, ngobrol berjam-jam. Cuma nggak tahan asam urat pasti. Ya gejala kan beliau nih ya kan usia kan pasti di atas kita-kita. Mohon cara menyebutnya yang benar Mas. Apa karena itu? wajah beliau ke Arab-Araban. Ya. Asam aurat. Iya, betul. Betul. Asam aurat ya. Betul. Karena Mas Anies juga nggak percaya ada viral di media sosial. Dia percaya viral. Iya. Baca bismillah dulu tapi. Iya, baca bismillah. Nah, berikutnya ini 2 hal yang benar dari Ari ya tentang Mas Anies. Tapi ada satu yang agak salah menurut Kuri. Ari bilang kan tadi dari hasil observasi dia, dulu saya juga observasi, bahwa Mas Anies setiap habis ngomong titik langsung jilat bibir. Gitu kan. Manis mulutnya, mungkin Mas Anies juga perasain manis juga bibir gua gitu kan. Tapi observasiku yang terbaru nggak gitu nih. Ada yang terbaru lagi. Pasca Pilpres ini, aku lihat bahkan nggak cuma habis ngomong Mas Anies jilat bibir, habis makan kacang juga jilat bibir. Ya, mungkin ada kulit yang nyangkut di atas ya sekarang ya. Tapi ya itulah. Dan Mas Adi, Mas Tri izin, saya ini bukan hanya, kalau boleh nyombong-nyombong sedikit. Saya bukan hanya mengamati Kenduri Cinta dari kejauhan dari media sosial. Sejak 2006 tuh saya sampai jam 4 pagi juga kayak gini Mas. Iya. Dan ini Mas, jadi merasakanlah. Dan saya tahu perasaan orang-orang ini ketika banyak narasumber itu bajingan, narasumber banyak banget. Aku kan mau denger Mbah Nun di sini, Cok, gitu kan. Ini lagi ngomong soal masa lalu, ini ngomong Pangeran Diponegoro, inilah doa dulu. Habis ini nyanyi kapan calonnya, Cok, gitu kan. Aku tahu perasaan-perasaan mereka ini. Mas, Jadi tersiksa nih ngeliat orang-orang gini, Jancu, Cania ngomong-ngomong rasional. Aku katanya denger Sabrang sampai Anies, Cok, gitu kan, ibaratnya gitu. Mas. Dan saya karena berempati dengan mereka, saya tidak akan berpanjang-panjang pastinya, iya kan? Gitu. Udah Anda nggak usah ini dulu, terima aja dulu Mas Adi. Saya ngerti. Sejak 2006 Mas, dulu belum ada YouTube, saya beli DVD-nya. Apa? Saya ingat beberapa episode namanya Saat Sesat Sesaat. Ya, ada gitu-gitu kan ala-ala Mbah Nun. Di samping saya kalau diskusi itu masih ada Mbah Surip dulu. Mbah Surip itu sebelum terkenal itu ya ini apa cangkruan kongkuan di Kenduri Cinta gitu. Ya, sama Dadang jaringan kafir liberal kan. Dadang ada nggak di sini? Woi, lo kok nggak tua-tua lo? Udah masuk Islam belum? Oke. Wajahmu terlalu pendukung Anies, Dang. Gitu, jadi sejak 2006 dan ini memang ruang yang luar biasa. Sejak 2006 memang saya on and off, waktu itu juga sempat nemenin Mas Beben sampai Mas Beben meninggalkan kita. Saya bagian dari jemaah Kenduri Cinta Mas Hadi. Jadi memang saya ada di pojok sana, pasti Mas Hadi nggak tahu saya. Tapi saya tahu Mas Hadi dan Mas Tri, Mas Karim. Pak Ayan karena bule memang terlihat mencolok ya. Ya. Dan hebatnya Mas, kalau merasa bahwa kalian-kalian ini kan kadang-kadang gini, kita nih sok-sokan juga merasa bahwa kita ini manusia penting ya, forum-forum penting ini ya. Kita itu ini sering merasa bahwa kalau ada politisi datang Mas, kita merasa wah ini kita mau ditunggangi nih. Kita mau dicuci otak sama politisi, pasti mau nyalek, mau nyapres sih pasti kesini dulu. Dan banyak sekali orang-orang yang punya otak dan punya minat ingin mencapreskan diri, itu udah datang ke forum KC kan Mas Abrang kan. Dan hebatnya itu dihabisi habis-habisan di sini gitu. Jadi sekali lagi kita bukan aku sebagai inilah jamaah juga bagian dari keluarga besar Jamaah Ma'iyah itu juga merasa bahwa kagum dengan politisi-politisi
orang-orang yang mau mencapreskan diri, yang berani datang ke KC bahkan sampai jam 4 subuh dan bertemu Cak Nun dan kawan-kawan semua, karena dia pasti akan dikuliti habis-habisan, digojei. Jadi suara belum tentu. Mas Anies kalau datang ke sini mau nyagup lagi DKI misalnya di Jakarta, uang 80% penduduk Depok, Bogor, Tangerang, Mas. Dapurannya kayak gini kok punya rumah di Jakarta kan nggak mungkin, Mas. Kos-kosan juga pasti kena razia kependudukan, udah pasti diusir. KTP nggak punya. Iya maksudnya KTP Jakarta nggak punya, kamu nggak bisa milih, jadi percuma. Meyakinkan mereka tuh percuma. Bayar sampai jam 4 pagi, bangunnya siang. Iya makanya. Bener, dan ini satu lagi, Mak Iya ini kan kita berakhir itu kan jam 4 pagi ya kan Mas, kadang-kadang azan subuh segala macam, petugas damkar udah bolak-balik keluar dulu kan. Udah ada 3 kali kebakaran tuh kita masih sini. Waktu kita masih di depan Mas Abrang, iya kan? Wih, udah 2 kali dibolak-balik. Kita masih standby di sini kan. Dengerin Mbah Nun kan, bajingan anak-anak. Gak ada empatinya itu loh. Bo ya bantuin damkar ini kesulitan, nggak ada, paling dikeploi doang. Itulah kurang ajarnya, tapi itulah. Nggak, dan saya yakin Mas, politisi yang kesini itu nggak bisa mengkonversi manusia-manusia ini jadi suara Mas. Tadi Ari from ballot to ballot, aku nggak ada yang nyoblos bos, orang apa jam 4 bangun jam setengah 1. Udah hitungan, last call. Susah Mas. Jadi please tolong dibuat politisi-politisi yang merasa bahwa ini forum kebudayaan, masanya banyak. Belgedes. Raiso diandelin belas Mas. Tapi ya itulah, memang ini adalah ruang temu yang dahsyat sekali memang Kenduri Cinta. Dari spektrum paling agamawan sampai spektrum paling kedadangan seperti itu ya. Itu ada manusianya. Jadi gini loh. Orang mungkin beberapa waktu lalu waktu Pilkada Jawa Barat Mas Karim, orang viral dan meributkan dulu Gubernur Jawa Barat sekarang Kang Deddy Mulyadi makan bunga gitu dalam beberapa ritual-ritual kebudayaan. Wah viral kan. Wah dihujat segala macam. Belum kenal dadang dia kan. Jaringan kafir liberal. Wah ada agama yang aneh-aneh tuh udah ada di sini doa-doanya. Aku tuh tahu di sini ada agama Bahai, ada Sikh segala macam. Iya di forum ini, wah ada tuh agama di luar Islam ini ya dalam hatiku. Wawasannya jadi terbuka. Harusnya memang orang-orang Jawa Barat banyak lah yang harus nonton ini ya sebenarnya ya. Kasihan gitu. Jadi termasuk dulu pemilih Mas Anies harus lebih banyak nonton di sini supaya terbuka dan nggak terlalu kaku gitu ya. Dari Monas nggak jauh memang ke sini ya. Harusnya kan bisa long march ya. Apa mana ya, Cok? Udahlah. Ya itulah. Jadi ini yang ya itu ini saya tetap didikte di dalam forum, di luar forum tetap didikte Ari Putra ya. Tapi dia memang oh ya gitu deh. Enggak, tapi bener kan ini tadi ya mengkritisi sekaligus membenarkan pernyataan lo ya. Termasuk membenarkan pernyataan Mas Abrang dan Ari juga bahwa orang datang ke sini punya masalah, happy ya kan. Mas Adi juga bilang pulang juga masalahnya belum tentu selesai tapi minimal happy. Aku ingat kata-kata Cak Nun Mas. Katanya Cak Nun waktu itu aku ingat sekali. Makanan utama orang Indonesia adalah biji-bijian yang namanya bismillah. Nonton Kenduri Cinta sampai jam 4:30 pagi, jam 8 paginya ujian di kampus Mas. Belum belajar, belum tentu bangun, tapi nonton KC sampai jam 4 pagi. Kok berani? Kamu nggak belajar? Kamu besok ujian gimana? Ya bismillah Cak, ya kan? Bismillah aja. Baru kena PHK ya kan sebulan ya kan, duit udah habis, istri hamil, dihamili nggak pakai KB. Nanti kamu kasih makan anakmu pakai apa? Ya bismillah Cak. Maka makanan utama masyarakat Indonesia tuh aku baru tahu di situ, bukan beras, ternyata biji-bijian yang namanya bismillah. Dan dari situlah kita punya ketahanan bukan ketahanan pangan ya, ketahanan lahiriah dan batiniah ini.
yang mungkin di negara, makanya Mas Ian sering datang ke sini karena merasa di negaranya nggak bisa setahan kita. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Nggak ada tuh di negara Mas Ian ada Bismillah, itu kan nggak ada. Di negara di negara Mas Anies lagi, Mas Anies kan negara di sini. Maksudnya di negara mana? Dan sekali lagi aku mohon tepuk tangannya untuk Mas Anies Baswedan. Karena dia udah tahu resiko-resiko yang akan dia hadapi di sini. Dia tetap memberanikan diri dan saya yakin dia nggak berani pamit pulang duluan. Saya yakin. Kalau nggak mau dipisui sama Mas Abrang. Pisuannya Mas Abrang ini bahaya loh Mas. Lebih baik jangan macem-macem. Gitu, saranku. Jadi memang ini dahsyat Kenduri Cinta ini ruang temu yang dahsyat. Ini yang juga mendasari kenapa saya sama Ari membangun Total Politik dan salah satu core-nya masih Total Politik ya Mas Anies, belum Total Politiking ya. Dan kita salah satu core-nya adalah namanya programnya Ruang Temu karena kita pengen sekali mempertemukan orang-orang lintas spektrum, lintas pemikiran, lintas ideologi, lintas pilihan politik, lintas alam ya kan, tapi dengan cara yang santai, hangat dan penuh persaudaraan gitu. Saya yakin kalau Habib Rizik dan Dadang ketemu satu forum di sini dia nggak akan cakar-cakaran. Ya. Bahkan Monsinyur Soeharyo kalau ketemu Dadang di sini dia akan tetap menerima pengakuan dosanya Dadang. Meskipun Dadang merasa dia nggak punya dosa. Gitu. Itu aja lah. Tadi gue mau ngomong serius, Ri. Tapi gue ngerti pikiran orang-orang ini. Lama ya? Iya, lama. Aku mau denger Sabrang sampai Anies, tutup gue gitu kan ya. Jadi demikian Mas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.